memang dapat membuat kulit tetap lembab dan pada sebagian bayi yang kulitnya sensitif bisa memicu iritasi. Halo sahabat Alia, pernah dengar kalau ASI encer berarti tidak bergizi? Atau ibu yang sedang flu tidak boleh menyusui? Di masyarakat masih banyak mitos tentang ASI yang membuat ibu menyusui menjadi bingung, bahkan khawatir. Padahal tidak semua informasi yang beredar itu benar. Nah, supaya tidak salah paham, yuk kita bahas mitos dan fakta seputar ASI bersama dokter anak. Oke, wah, ibu menyusui pasti pernah kepikiran seperti ini ya. ASI saya encer nggak ya? Tapi tenang, ASI yang terlihat encer bukan berarti nutrisinya sedikit atau kualitasnya jelek. Secara alami, komposisi ASI memang berubah selama proses menyusui. Penelitian menunjukkan bahwa ASI yang keluar di awal menyusui atau fore milk biasanya tampak lebih encer karena mengandung lebih banyak air, protein, dan laktosa untuk memenuhi kebutuhan cairan bayi. Sementara ASI yang keluar di akhir menyusui atau hind milk memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi sehingga terlihat lebih putih dan lebih kental. Jadi, ASI yang encer tetap mengandung nutrisi penting bagi bayi dan merupakan kondisi yang normal. Karena itu, ibu dianjurkan membiarkan bayi menyusu hingga selesai agar bayi mendapatkan manfaat dari fore milk maupun hind milk. Kita bahas lebih lanjut yuk mitos dan fakta seputar ASI dengan menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan di kata pencarian. Jawabannya mitos. Makanan pedas yang dikonsumsi ibu tidak secara langsung menyebabkan bayi diare. Minum es juga tidak membuat bayi menjadi pilek. ASI diproduksi dari darah sehingga suhu minuman yang dikonsumsi ibu tidak mempengaruhi suhu ASI. Sementara itu, diare maupun pilek pada bayi umumnya disebabkan oleh infeksi atau faktor lain, bukan karena ibu makan pedas atau minum es. Yang terpenting, ibu tetap mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan menjaga asupan cairan selama menyusui. Jawabannya tidak benar. ASI bukan penyebab beruntusan pada bayi. Beruntusan umumnya terjadi karena proses adaptasi kulit bayi, iritasi, biang keringat, atau kondisi kulit tertentu seperti jerawat bayi. Namun, sisa ASI yang dibiarkan menempel di kulit dalam waktu lama memang dapat membuat kulit tetap lembab dan pada sebagian bayi yang kulitnya sensitif bisa memicu iritasi. Karena itu, moms setelah menyusui cukup bersihkan dan keringkan area pipi bayi dengan lembut tanpa perlu khawatir ASI menjadi penyebab utama beruntusan. Jawabannya tentu tidak. Ukuran payudara tidak menentukan banyaknya produksi ASI. Produksi ASI lebih dipengaruhi oleh seberapa sering bayi menyusu, perlekatan yang benar, serta kondisi kesehatan ibu. Boleh, bahkan saat ibu flu, tubuh akan membentuk antibodi yang ikut disalurkan melalui ASI sehingga membantu melindungi bayi. Yang penting, ibu tetap menjaga kebersihan tangan dan memakai masker saat menyusui jika sedang batuk atau pilek. Di Alia Hospital Depok tersedia layanan konsultasi dokter spesialis anak untuk mendampingi tumbuh kembang bayi, termasuk edukasi mengenai menyusui, ASI eksklusif, nutrisi bayi, hingga mengatasi berbagai kendala saat menyusui. Dokter akan membantu mengevaluasi kondisi ibu dan bayi sehingga proses menyusui dapat berjalan optimal demi mendukung tumbuh kembang si kecil. Untuk membantu menjaga produksi ASI tetap optimal, sahabat Alia bisa melakukan hal berikut ya. Susui bayi sesering mungkin sesuai kebutuhan, konsumsi makanan bergizi seimbang dan cukup minum, istirahat yang cukup dan kelola stres, segera konsultasikan ke dokter jika mengalami kesulitan menyusui. Sahabat Alia, jangan mudah percaya pada mitos yang belum tentu benar. Dengan informasi yang tepat, ibu dapat memberikan ASI secara optimal yang untuk mendukung tumbuh kembang buah hati. Ingat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, lalu lanjutkan menyusui hingga usia 2 tahun atau lebih, didampingi MPASI yang sesuai. Perkenalkan, saya Dr. Lestri Fibriani SPA, dokter spesialis anak di Alia Hospital Depok.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau memiliki kendala selama menyusui, jangan ragu ya untuk berkonsultasi. Untuk memudahkan pendaftaran dan melihat jadwal dokter, sahabat Alia dapat menggunakan aplikasi My Alia. Jangan lupa follow dan subscribe sosial media dan YouTube Alia Hospital untuk mendapatkan edukasi kesehatan terpercaya. Alia Hospital Depok, care with heart.